Sumpah Pemuda. Terima kasih ya. Jadi saya berada di Pasar Gresian. Kita langsung tanyakan aja dengan kebutuhan itu premier ya. Di kantin baru ini. Jadi semua berjalan dengan lancar. Sampai tengah jalan itu sempat dinyatakan pasien meninggal dari drivernya langsung. Terus ngomong, Pak, ayo dibawa langsung ayo. Bentar kan, ada musibah Pak, ngomong gitu. Rumah sakit RSUD, ternyata pas saya buka, situ langsung ada. Terus pesannya dari orang itu jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Dapat gesekan dari sesama relawan pun ada gesekannya. Gesekannya, oh. Cuma ya bicara, ayo Mas, rangkulan aja semua itu. Perkenalkan, nama saya Adi Surya, biasa dipanggil sama anak-anak itu Adi atau Gundul. Saya dari relawan Bekesran Sidoarjo dan juga di ambulan ini di CV Cahaya Bakti. Masnya bisa nggak nyeritain pengalaman atau cerita awalnya sampai masnya bisa menjadi bagian dari salah satu escort atau pendampingan di Kota Sidoarjo ini? Kalau awal mulanya itu ya berkumpul sama teman-teman Mas. Jadi kita di SMK itu dimulai dari seneng motoran, suka motoran, terus kebetulan ada ambulan. Kok tergerak hatinya buat bantu, akhirnya kita bantu. Cuma kan kita nggak tahu nih kayak yang lainnya harus apa-apa. Akhirnya saya coba masuk join di salah satu relawan pertama kali saya yaitu Rescue PJA. Itu saya gabung di situ, terus saya diajarkan beberapa ilmu. Salah satunya juga di penanganan Mas, atau basic life support untuk kita kalau di jalan kalau ketemu laka itu gimana sih untuk masalah penanganannya atau cara mengantisipasinya. Kan kebanyakan orang kalau ketemu laka pertama takut, yang kedua kan malas jadi saksi Mas. Kalau ketemu polisi kan malas jadi saksi itu. Yang tiga salah dalam penanganan itu membuat tambah fatal ini Mas. Itu akhirnya saya belajar masuk, lama-kelamaan saya coba untuk mendirikan bersama teman-teman itu, saya coba mendirikan salah satu relawan yaitu Bekesran Sidoarjo ini. Jenjangnya itu sekitar 1-2 tahun. Akhirnya kok masih muda kok cuma gini aja. Akhirnya kebetulan dari guru saya juga masuk di dalam potensi SAR, namanya SAR Surabaya Emergency Response. Itu saya join, terus saya mengajak sama anak-anak itu. Akhirnya pas masih pas pendampingan ambulan, salah satu ambulan ini kebetulan saya diajak join itu gabung. Itu Mas kurang lebih. Terus untuk motivasinya awalnya gimana sih Mas? Kalau tergerak dari hati sih Mas, kita bantu tergerak dari hati sesuai sama emblemnya kita sendiri, dari kita untuk mereka. Jadi apa yang kita berikan, kecil apapun itu mungkin bisa berdampak besar buat mereka. Kira-kira Masnya ada nggak sih pengalaman yang membuat Mas ingat dengan momen itu teringat-ingat dengan momen itu terus? Ada Mas. Salah satunya yaitu pas kebetulan saya dulu jualan, mau ngantar pesanan terus ada ambulan. Itu benar-benar posisi macet terus hujan. Begitu pas sudah di salah satu perlintasan kereta itu driver mengubah sirine dan ternyata dinyatakan untuk meninggal dunia. Cuma saya ya berkamu sisat Mas. Akhirnya coba, saya Pak berangkat dulu, barangkali sampai di rumah sakit masih ada nyawa. Ya puji Tuhan, kebetulan pas sampai rumah sakit dibuka ada nyawa di bagian apa ya, metal detektor atau alat medisnya di dalam salah satu ambulan tersebut Mas. Kalau dari pengalaman yang menjadi supir ambulans ini apa Mas yang teringat-ingat sampai sekarang Mas? Itu Mas, kalau kita gagal dalam membawa pasien. Itu sih, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, cuma dari kehendak Gusti Pangeran beda lagi ya, kita mau berbuat apa. Itu Mas, kalau kita udah bawa pasien benar-benar kode merah, bukannya kita ugal-ugalan di jalan, cuma benar-benar hati Mas, taruhannya Mas sama nyawa itu. Iya. Itu sih kalau dari kami. Kalau cerita unik atau cerita mistis yang pernah Mas alamin apa sih Mas? Banyak sih Mas, ya pasti Masnya pernah dengar kayak dalam ambulan itu ada kayak digodai ataupun ada penampakan, itu memang ada. Dulu itu salah satunya di Madura saya alami bersama teman saya. Saya berangkat berdua itu kebetulan itu tidak ada apa Mas. Habis antar jenazah, turunkan jenazah tersebut, saya tutup, kok tiba-tiba ada suara ayam, anak ayam Mas, pik pik pik. Kan kalau adatnya di sana kan mungkin ada yang dilempar sama beras ataupun telur, kurang tahu ya, mungkin dari adatnya sana untuk tolak bala atau gimana. Nah kebetulan pas saya tutup kok ada bunyi, ya saya sama teman saya kan alah paling itu cuma firasat belakang.
Terus pas sampai di turunan tiba-tiba persneling itu nggak bisa itu mas, nggak bisa dimasukin, akhirnya pas saya coba cek pas turun saya mau dorong sama teman saya tiba-tiba hujan deras itu pas masuk lagi ada suara anak ayam, betul lah mas, ternyata benar ada anak ayam itu diikat di kakinya. Sama saya Ria untuk pesan buat anak muda, jangan pernah lupa untuk berbuat baik pada sesama. See you. On the News, aktual, faktual, terpercaya.